Jadi pada suatu hari Zaid bin Sabit itu ketika beliau selesai acara, Zaid bin Sabit itu kan pakai kendaraan. Kalau zaman dulu kan pakai unta, kuda, keledai gitu. Jadi ketika Zaid bin Sabit ingin mengendarai kendaraannya, Abdullah bin Abbas itu memegang tali kendaraannya. Dituntun sama Abdullah bin Abbas. Ada, inti uskut. Takut orang mundur. Jadi Abdullah bin Abbas itu muridnya Zaid bin Sabit. Padahal Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi Muhammad. Jadi ketika beliau melihat gurunya Zaid bin Sabit ingin naik ke kendaraan, beliau Abdullah bin Abbas memegang tali kendaraannya, dituntun. Zaid bin Sabit walaupun guru, walaupun lebih tua, melihat sepupunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad menuntun kendaraannya, beliau turun, beliau ambil tangannya Abdullah bin Abbas, beliau cium tangannya. Padahal Abdullah bin Abbas itu muridnya, lebih muda. Tapi karena keluarganya Nabi Muhammad, cium tangan sama Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit bilang begini, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau lakukan ini? Engkau tuntun kendaraan, kenapa?" Kata Abdullah bin Abbas, "Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah kepada ulama kami, kepada guru kami." Jadi beliau diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk khidmah, mengabdi kepada guru. Abdullah bin Abbas dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit. Abdullah bin Abbas tanya sekarang, "Wahai Zaid bin Sabit, wahai guru, kenapa engkau cium tangan saya?" Kata Zaid bin Sabit bilang, "Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati keluarga Rasulullah." Jadi mereka saling menghormati. Zaid bin Sabit dituntun kendaraannya oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena guru. Abdullah bin Abbas mencium tangannya, Zaid bin Sabit mencium tangannya Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, nanti pindah ke sini. Nanti pindah ke belakang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Khuyyira Sulaiman." Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah, disuruh pilih. Bainal ilmi, antara ilmu, wal mal, dan harta, wal mulki, dan kerajaan. Jadi dulu itu Nabi Sulaiman yang terkenal dengan kaya raya, beliau itu pernah disuruh milih oleh Allah 3 pilihan. Ilmu, harta, kemudian kekuasaan. Ilmu, harta, kekuasaan. Fakhtaral ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atallahul mal wal mulka ma'al ilmi. Akhirnya Allah kasih beliau harta dan kekuasaan bersamaan dengan ilmu. Jadi Nabi Sulaiman suruh milih ilmu, harta, kekuasaan. Nabi Sulaiman pilih apa? Pilih ilmu. Harta dan kekuasaan ikut. Karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, harta dikasih juga oleh Allah. Beliau kaya raya. Nabi Sulaiman kaya raya luar biasa. Kemudian beliau juga dikasih kerajaan oleh Allah. Beliau menjadi raja. Rakyat beliau bukan hanya manusia. Burung rakyat beliau. Angin rakyat beliau. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan burung, bisa memerintahkan angin, bisa memerintahkan hewan-hewan. Semuanya tunduk kepada beliau. Bukan hanya manusia yang tunduk,
Tapi hewan-hewan juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Beliau dapat harta. Kenapa? Beliau dapat kekuasaan karena beliau milih ilmu. Tapi bukan artinya, oh udah Ustaz, berarti anak pilih ilmu Ustaz, biar anak jadi orang kaya, biar anak jadi seorang pejabat. Bukan. Kita belajar ilmu ingin mendapatkan ridho Allah. Itu dunia itu ngikut. Kalau memang betul-betul niatnya betul-betul belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan belajar ilmu niatnya untuk cari dunia, jangan untuk cari kekuasaan, untuk cari duit. Jangan, salah tuh niatnya. Niat mencari ilmu untuk mencari ridho Allah dan untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terakhir sebelum Ustaz tutup, ada suatu cerita. Nabi Sulaiman itu pernah dulu, ya, Nabi Sulaiman itu pernah dulu ada malaikat Israel, ya. Malaikat Israel itu malaikat maut. Ini malaikat Israel ini, malaikat maut ini berada di dekat Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena malaikat Israel ini sedang mengincar satu orang. Ada orang yang mau dicabut nyawanya. Yang namanya malaikat maut itu, kalau sudah disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, tidak akan meleset. Tempat dan waktunya pas. Nabi Sulaiman itu tempatnya di Mesir. Tahu-tahu ada seseorang dekat Nabi Sulaiman di Mesir, padahal beberapa menit lagi orang ini jadwalnya harus dicabut nyawanya di India. Malaikat maut, malaikat Israel berada di dekat Nabi Sulaiman, ngelihat orang itu. Ini orang sebentar lagi aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dia di India. Nah sekarang kok dia masih ada di sini di Mesir? Akhirnya ini malaikat Israel ini nyamar jadi manusia. Akhirnya orang yang tadi itu ngelihat malaikat Israel ini ngelihat. Tapi dia tidak tahu kalau ini malaikat Israel, malaikat maut. Kan nyamar. Dia ngelihat, takut dia. Yang tadi itu orang yang tadi itu takut. Yang mau dicabut nyawanya itu takut. Takut. Apa dia bilang sama Nabi Sulaiman? Wahai Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin untuk membawa saya ke India. Karena saya takut ngelihat dia itu. Akhirnya dikabulkan sama Nabi Sulaiman. Angin dipanggil, perintahkan untuk membawa orang ini ke India. Begitu sampai di India, pas waktunya langsung dicabut sama malaikat Israel. Paham enggak kalian? Jadi yang namanya ajal itu tidak berubah. Kalau sudah tiba waktunya, tempat dan waktunya, kenapa dia minta pindah? Padahal kalau dia tetap di situ, kan jadwalnya cabutnya di India, dia di Mesir. Tapi dia minta pindah ke India. Karena dia takut ngelihat malaikat Israel itu. Ada aja sebabnya. Dia minta pindah, akhirnya pas waktu dan tempatnya, dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Itu Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Beliau diberikan oleh Allah seperti itu, karena beliau memilih ilmu agama. Wallahu a'lam. Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala nama ashrafna fatub alaina tawbah